Orang tua tuh berharap ketika memiliki pendidikan tinggi ya tidak jauh-jauh menjadi PNS. Mungkin yang dokter ya harus jadi dokter dan lain-lain. Tapi tak jarang saat ini bahkan ketika mereka yang berpendidikan guru, berpendidikan dokter pun bahkan memilih mulai untuk berbisnis startup gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kenapa sih harus startup gitu? Sekitar 69,2% itu startup yang ada di Indonesia itu dibangun oleh anak muda. Kalau punya rekan startup di bidang yang sama, apakah menganggap kompetitor? Halo Sobat Apis, di rumah gimana kabarnya hari ini? Semoga segala kebahagiaan dan juga hal baik menyertai Anda semua. Tentunya kembali bersama saya Niko Anggayu di Tanya Rumpi Solusi TVRI Lampung. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang saat ini begitu ramai dan juga ditekuni oleh banyak anak muda, baik di Lampung atau bahkan di Indonesia. Startup. Dan juga mungkin pemirsa di rumah masih begitu penasaran sekali apa sih itu startup dan bagaimana cara memulainya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang sangat kompeten, membidangi banyak sekali. Apa saja nanti kita akan tanyakan yang dibidangi oleh beliau. Ada Mas Sigit Nopandi. Mas Sigit, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Niko Happy sehat. ya? Alhamdulillah happy. Apalagi kita kesini dan podcast ini jadi satu experience baru sih. Thank you untuk undangannya ya. Sama-sama. Tapi jujur juga pemirsa ya, saya merasa begitu semakin hangat hari ini karena melihat Mas Sigit sangat positive vibes ya. Sangat menggambarkan sosok anak muda yang menekuni bidang startup yang pastinya juga itu tidak mudah dan pasti butuh orang-orang yang punya semangat tinggi. Tapi mungkin pemirsa di rumah ataupun sobat Apis penasaran sebenarnya apa sih itu startup? Mungkin kita tanyakan dulu. Mas Sigit apa nih? Oke. Sebenarnya kalau dari bahasa tuh simple ya, startup itu adalah usaha rintisan. Cuma memang secara proyeksi atau jangkauannya itu lebih luas dari UMKM. Oke. Kalau misalkan sekarang juga kita bisa lihat lebih banyak startup itu basisnya teknologi. Padahal sebenarnya tidak harus teknologi. Startup itu adalah usaha rintisan, that's it gitu. Jadi even itu mau dari teknologi, mau dari itu kuliner, pertanian, yang memang kalau proyeksinya ke depan untuk perusahaan, skala perusahaan, jangkauan pasarnya besar, ya kita bisa sebut dengan itu startup gitu Mas Niko. Oke, baik ya. Artinya memang itu sangat banyak sekali apalagi melihat fenomena saat ini pemirsa di rumah ataupun sobat tapis menyadari angka persaingan dunia kerja begitu besar dan begitu tinggi sekali. That's why anak muda memilih lebih baik kita bangun startup bersama dengan orang-orang yang sefrekuensi dan sejalan. Nah, sebelum kita lanjut tentang startup Mas Sigit, saya boleh tahu nggak nih background ataupun bidang-bidang yang tadi sempat saya senggol ya ke Mas Sigit itu apa saja sih Mas? Kalau dari basic saya sendiri sebenarnya saya basicnya tuh ilmu komunikasi yang tidak tersampaikan, gimana ya. Jadi saya pengen daftar di ilmu komunikasi, cuman akhirnya di Universitas Lampung di ilmu komputer, terus akhirnya saya ikut di pers. Jadi menyalurkan keinginan yang tidak sampai di ilmu komunikasi, saya jadinya ikut kegiatan pers mahasiswa fakultas. Lalu habis itu saya ke reporter online sempat, akhirnya setelah itu langsung terjun di startup. Pada saat itu ini boleh sebutkan? It's okay. Pada saat itu saya join di salah satu startup transportasi di Indonesia, Gojek waktu itu. Lumayan banyak experience yang saya dapat. Setelah itu juga beberapa kali di mainnya ke project sebenarnya Mas. Jadi setelah di perusahaan yang basicnya startup, setelah itu saya main project, setelah itu saya bikin startup sendiri gitu. Keren sekali ya. Artinya memang itu harapan yang dilakukan oleh anak muda ya. Tidak selamanya menjadi karyawan ya. Sometimes semua manusia atau mungkin Anda yang menyaksikan ini ingin menjadi bos juga. Gitu ya. Apalagi para kita perintis ya, bukan pewaris. Kita ini perintis, bukan pewaris. Meledak. Kita generasi perintis. Nah, itu dia. Nah, aku juga mendengarkan beberapa informasi sebelumnya. Mas Sigit ini merupakan manajer operasional di CV Gunagraha Usaha Narendra. Betul, ya. Dan juga Chief Partnership Officer dari Lampung Talent. Betul. Dan juga sekarang menjadi Project Manager NDB di New Business Development, salah satu produk brand yang lagi rame ya di kuliner anak-anak dan juga dewasa, di ice cream ya. Iya betul. Nah, juga sebagai Indonesia Creative City Network untuk perwakilan Lampung di ICN ya. Iya. Oke, itu memang sudah ditekuni beberapa waktu atau saat ini sedang di status yang sama?
Sebenarnya pada saat ini juga masih di status yang sama. Oke. Saya adalah manajer operasional dari CV Guna. Geraha Oke. Usaha Narendra ini adalah satu startup juga di Lampung yang basicnya kita bergerak di bidang teknologi. Jadi kita digital marketing, agensi juga, dan juga cyber security. Kalau ownernya itu namanya Mas Andi Narendra. Beliau memang sudah fokus di dunia startup, bahkan bidang yang beliau gelutin itu tidak hanya di Indonesia, tapi beliau sebagai konsultan bisnis hampir lebih dari 20 tahun di Amerika. Oke. Lalu balik ke Lampung, setelah itu bikin CV Guna, Geraha Usaha Narendra. Yang mana di Guna itu ada beberapa unit bisnis di bawahnya. Yang saya geluti bareng partner saya itu ada namanya Lampung Talent. Nah, ini sebenarnya yang masih jadi fokus pengembangan pada saat ini yang masih berlangsung di Lampung Talent itu adalah talent building, talent scouting, dan memang fokus kita di SDM atau talent. Oke. Apalagi menjawab bahwa dunia perusahaan atau startup itu butuh talent-talent yang qualified atau unggul gitu. Kadang nih ya, saya yakin juga mungkin ini juga dirasakan oleh Mas Niko nih. Banyak teman-teman kita dengan basic A tapi terjun di dunia basic B. Yes, betul sekali. Tidak link and match gitu. Yeah. Nah, di Lampung Talent kita coba didik mereka yang memang pengen di dunia marketing, kita didik di marketing. Pengen di Oke. dunia public speaking, kita didik di dunia public speaking. Yang mana ini juga kebutuhan dari dunia kerja. Atau bahkan ketika di they want create your own business, mereka pengen bikin bisnisnya sendiri, basic itu udah ada gitu. Itu di Lampung Talent. Oke. Gitu. Jadi artinya secara tidak langsung mereka semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan non formal ya. Betul, Karena betul. ketika kita melihat ataupun melek mata saat ini yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun dunia kerja, soft skill yang memang mumpuni Ya, dan kadang betul. itu tidak kita dapatkan di dunia formal. Dunia pendidikan itu kan juga pembentuk, Iya. tapi sebenarnya pengembangan yang lebih eksplorasinya lagi itu kan di dunia kerja atau pendidikan non formal. Sepakat sekali. Gitu. Pasti Mas Niko juga paham betul lah bagaimana soft skill itu harus dibentuk kan. Hard skill oke lah, tapi soft skill harus dibentuk dan kadang itu susah ditemukan di dunia kampus gitu kan. Jadi ketika teman-teman nih yang ikut UKM lalu organisasi mahasiswa itu sangat dianjurkan sih. Karena basically itu adalah skill set atau soft skill yang memang pada akhirnya nanti di dunia kerja itu sangat berperan penting Iya. gitu. Saya rasa dulu kalau misalkan saya nggak ikut kegiatan mahasiswa, mungkin saya nggak bisa pegang banyak project gitu. Mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu, karena memang basicnya itu harus diasah. Dan kegiatan itu banyak bisa ditemukan di beberapa pendidikan non formal. Di Lampung juga mulai banyak kok sebenarnya komunitas-komunitas, forum, kegiatan-kegiatan atau pendidikan non formal yang pada dasarnya itu mengarah untuk pembentukan karakter orang yang akhirnya nanti bisa membuat startup. Oke, mungkin benar sekali ya Mas. Tadi sedikit saya sepakat oleh Mas Sigit Sopandi ya, bahwasanya saat ini mungkin banyak sekali mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang kita lihat jauh di mata ya, sekitar pun keluarga, mungkin adik, dan juga orang-orang terdekat kita memilih apatis dibanding produktif. Padahal kalau kita sadar, ketika nanti terjun di dunia kerja dan juga lapangan kehidupan sesungguhnya, yang dibutuhkan adalah modal-modal dari kalian mengikuti ya tadi ya, produktivitas di masa kuliah, baik internal ataupun eksternal. Karena sangat menjamin menurut saya, SDM-nya, mohon maaf, pasti ada sedikit berbeda gitu. Nah, tapi menjadi pertanyaan ya, Mas Sigit Sopandi, saat ini gini, mungkin pada kemarin gitu ya, masa orang tua kita mengharapkan ketika, mohon maaf tanpa maksud menyinggung pihak manapun, termasuk Mas Sigit dan saya pribadi, orang tua tuh berharap ketika memiliki pendidikan tinggi ya, tidak jauh-jauh menjadi PNS, mungkin yang dokter ya harus jadi dokter dan lain-lain. Tapi tak jarang saat ini bahkan ketika mereka yang berpendidikan guru, berpendidikan dokter pun bahkan memilih mulai untuk berbisnis startup gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kenapa sih harus startup gitu? Ya, kalau dilihat dari karakter itu dulu juga Mas Niko, bahwa anak muda itu kan modalnya adalah semangat. Betul sekali. Kalau para orang tua kita, orang-orang dulu baby boomer itu kan matang dengan pengalaman gitu. Jadi secara pengalaman anak muda itu belum ada. Cuma kita masih punya satu modal besar tuh, semangat dan inovasi. Oke. Yang mungkin itu tidak atau sudah menurun lah semangatnya kalau di orang tua. Jadi berangkat dari itu, sekarang anak-anak muda itu senang untuk membuat hal-hal baru. Oke. Mencoba untuk membuat hal baru, inovasi baru yang akhirnya itu dekat dengan startup gitu. Nah, peluang itulah yang besar yang akhirnya juga anak-anak muda itu
lebih banyak atau lebih cenderung ingin ke startup dibandingkan beberapa poin yang tadi disampaikan Mas Niko. Oke. Walaupun sebenarnya sah-sah saja ya, orang tua pengen Iya. anaknya pengen ke A, B, C, tapi mereka juga ada satu sisi yang mungkin belum melihat atau belum mengenal anaknya bahwa anaknya tuh semangat dan pengen ini loh. Iya. Gitu. Apalagi sekarang milenial dan Gen Z itu kan sukanya fleksibel gitu, pengennya praktis. Betul sekali. Dan lebih banyak dunia startup menemukan poin-poin itu tahu match dengan karakter anak muda. Oke, betul sekali. Apalagi saat ini ketika kita melihat ya Sobat Tapis yang ada di rumah, bahwasanya menghadapi saat ini di masa Gen Z ini, aduh luar biasa ya. Kekuatan dari sosial media dan juga digital itu semakin sangat amat pesat. Dan menurut saya itu membutuhkan kita, baik milenials ataupun Gen Z, peran anak muda untuk mulai dari hal sederhana untuk memajukan Indonesia. Betul. Karena dari hal-hal seperti itu mungkin ya tadi ya, untuk meningkatkan SDM dan juga merangkul orang-orang di sekitar yang bisa dikatakan kita membuka lapangan kerja baru untuk mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Dan by the way, informasi yang saya dapat dari artikel yang saya baca ya Mas, 70% atau sekitar 69,2% itu startup yang ada di Indonesia itu dibangun oleh anak muda. Wow. Iya, jadi memang anak muda yang punya andil besar dalam pembangunan itu. Oke. Dan ketika kita tarik di lokal ya di Lampung juga mulai tumbuh sebenarnya. Oke. Banyak forum, banyak komunitas yang memang mereka itu secara bersama-sama berangkat dari keresahan untuk saya tuh pengen belajar, tapi di Lampung tuh susah kalau sendirian. Ayo kita bareng-bareng bikin komunitas, ayo kita bareng-bareng bikin forum. Yang di dalamnya itu berangkat dari kalau di startup itu ada istilahnya hustler, hipster, sama hacker. Oke. Gitu. Jadi ada yang develop sistem, ada yang pemasaran, ada yang di sisi bisnis. Nah, dari komunitas itulah kita berangkat, kita bareng, kita bentuk startup itu. Di Lampung sudah banyak. Oke. Jadi memang potensinya emang anak muda range umur dari ya sekitar 20 sampai 30-an itu ya memang anak muda. Gitu. Apalagi 10 tahun terakhir ya tren startup di Indonesia juga baik sekali. Luar kan. biasa sekali. Gitu. Kita Indonesia juga penyumbang angka sekitar hampir 40% pengguna internet di Asia Tenggara. Iya. It means berarti potensi untuk startup di dunia teknologi itu sangat besar. Jadi ya itulah kedekatan antara startup anak muda dan bagaimana kita melihat potensinya ke depan. Oke. Gitu, dari yang saya pelajari ya. Luar biasa, artinya ketika kita sedikit berpacu ya dengan kalimat yang disampaikan serta data-data yang disampaikan, bahwasanya ya tadi ya Dewan Guru ataupun para pendidik di masa sebelumnya sangat berhasil untuk menciptakan ataupun melahirkan anak-anak muda yang begitu hebat. Dan harapannya pun generasi yang akan datang akan terus semakin berkembang dan juga semakin inovatif gitu loh. Karena Indonesia butuh anak muda. Makanya saya suka kesel juga nih ketika kedengar kalimat, emang anak muda itu peranannya apa sih? Wah. Saya juga agak kesel ya. Padahal kalau tadi kita lihat ya bahwasanya anak muda salah satu penyumbang terbesar 70% itu diciptakan startup yang ada di Indonesia oleh anak muda. Artinya banyak sekali anak-anak muda generasi bangsa yang begitu cerdas dan luar biasa. Nah, mungkin sedikit saya menyambung nih ya ke mengenai masih startup. Ada beberapa istilah, ada yang saya sedikit awam ya, mungkin juga ini membantu sobat Tapis yang ada di rumah. Inkubator dan juga akselerator dan lain-lain. Itu adalah proses pendanaan atau bagaimana yang mungkin bisa menjadi salah satu poin ataupun motivasi untuk mereka yang ada di rumah untuk membangun ataupun bergabung bersama startup. Iya. Secara arti bahasa kan kalau inkubator itu dari inkubasi. Iya. Kalau yang nggak asing untuk teman-teman adalah ketika ada bayi yang belum sehat atau ada gangguan atau pertumbuhannya terhambat, itu diinkubasi dulu. Iya. Nggak jauh beda dengan startup. Ketika bisnis yang memang bisnisnya secara mulai dari founder, ide bisnis, pasar itu belum sehat, diinkubasi. Untuk apa? Untuk mereka bisa secara mandiri, secara independen keluar ke publik bahwa ya ini bisnis gua. Oke. Yang cocok dengan pasar gitu. Jadi kalau inkubator itu adalah tempat di mana para teman-teman itu diinkubasi bisnisnya. Bisnisnya itu berarti artinya agak luas nih Mas Niko. Maksudnya kayak kalau bisnis itu kan di dalamnya kan ada faktor, misalkan pembentuknya adalah founder. Ya, proses bisnis atau ide bisnis. Lalu kayak rencana atau plan bisnisnya apa gitu. Jadi kita inkubasi nih. Contoh aku bikin startup Lampung Talent, masih belum bagus nih, masih belum sehat, diinkubasi dulu secara founder, karakter foundernya gimana, visi misi foundernya gimana, karena by the way startup itu yang paling mahal itu adalah foundernya Mas Niko. Oke. Gitu, jadi orang beberapa bahkan investasi itu di foundernya.
Kita tahu lah di Gojek ada Nadiem Makarim, di Tokopedia ada founder yang luar biasa juga, Bukalapak ada Ahmad Zaki dan yang lain-lain. Secara foundernya tuh udah kuat. Jadi inkubasi ini salah satunya adalah menginkubasi foundernya Oke. dan juga bisnisnya. Itu untuk inkubasi. Terus kalau akselerasi, dia sudah naik level, sudah scale up. Jadi ketika yang tadinya bisnisnya belum jalan secara bagus, omsetnya belum oke, foundernya belum kuat nih, timnya belum solid. Jadi setelah timnya solid, proses bisnisnya kuat, pasarnya sudah terbentuk, tinggal permodalan, mulai akhirnya diakselerasi. Jadi akselerasi itu untuk mempercepat geraknya lah, istilahnya gitu. Secara sederhana bahasanya gitu ya. Betul Karena by the way, saya pun juga masih belajar. Artinya di sini kita ngobrol kan masih sama-sama belajar ya. Betul sekali, Mas. Apa yang saya dapat di ketika saya mentoring, saya belajar kelas, saya terjun di lapangan atau bahkan di perusahaan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi inkubator dan akselerator adalah fase di mana teman-teman yang punya startup itu diinkubasi atau dibina, dididik, didampingi. Akhirnya ketika akselerator atau akselerasi lebih besar coverage atau jangkauannya, akhirnya juga proses bisnisnya dengan level bisnisnya juga lebih tinggi daripada yang diinkubasi. Kurang lebih gitu, Mas Iko. Baik, luar biasa ya, tawadu sekali ya lawan bicara saya hari ini, karena saya yakin beliau adalah sosok yang begitu hebat sekali, apalagi tadi ketika kita melihat dengan status dan perannya di beberapa bidang ya, itu tidak mudah sekali dengan satu badan yang kita miliki. Dan seperti yang tadi, artinya Indonesia butuh SDM berkualitas. Dan menurut saya, mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah kita memotivasi orang yang ada di rumah kita, pasangan kita, dan juga ya mungkin ya orang-orang terdekat kita gitu. Karena tadi, bahkan seorang ya tadi ya, yang bisa melakukan investasi kegiatan inkubator pun karena SDM-nya gitu loh, karena foundernya, bukan melihat langsung apa yang akan kalian lakukan, melihat prospek yang akan kalian laksanakan. That's why maka dari itu mulailah untuk terus memperbaiki dan juga asah diri kita semakin lebih baik. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, mungkin sobat tapis yang ada di rumah, Mas, saya ingin belajar, saya ingin ikutan, saya buta gitu, saya bisa nggak sih sometimes ngebangun startup? Nah, bagaimana sudut pandang dari Mas Sigit? Apakah ini menganggap kompetitor juga di kemudian hari atau bagaimana? Iya. Tapi juga sebenarnya saya juga perlu sampaikan juga, Mas Iko. Walaupun memang dengan potensi yang besar, lalu juga match dengan semangat anak muda yang tinggi, tapi juga tidak semua cocok di startup. Maksudnya sebenarnya semua tuh pada porsinya, gitu. Jadi jangan sampai saya bikin startup ini itu. Ya kalau lu nggak belajar, kalau lu nggak dalami karakter lu, kalau lu nggak fokus, kalau nggak fokus ya susah gitu. Jadi memang startup itu semenggiurkan dan sepotensi itu. Tapi juga ketika lebih cocok di administrasi, di birokrasi, ya mungkin di situ perannya gitu. Balik ke pertanyaan Mas Niko, kalau dijawab bisa atau enggak? Oh, tentu bisa gitu. Jadi the first thing atau pertama yang harus dilakukan adalah yaitu belajar atau memperkuat dulu kapasiti diri kita, skill set. Makanya yang tadi sempat saya singgung ya, kalau di startup itu investor atau pasar itu ngelihat yang pertama kali itu selain bisnisnya adalah foundernya. Jadi yang harus dikuatin adalah intelijensinya atau capability si founder itu gitu. Jadi kalau misalkan kita di dunia teknologi ya berarti secara tidak langsung dia harus paham secara besar tentang teknologi dan pasar. Gitu. Jadi itu sih yang harus dibenahi gitu, dan masalah yang pengen diselesaikan juga. Gitu. Kalau pengen bikin startup itu berangkat dari 2 poin yang paling saya pahami. Apa tuh? Pertama adalah masalah, yang kedua adalah keinginan. Nah, kita pilih nih, pengen bangun startup dari 2 sisi ini. Kalau dari saya di Lampung Talent itu dari masalah. Masalah di mana kok kita pengen kerja di A tapi basic skill kita tidak sesuai. Dari situ mulai ada Lampung Talent untuk ngasah atau ngebantu teman-teman yang skill set di komunikasinya kurang, public speakingnya kurang, marketingnya kurang, kita asah. Akhirnya nanti ketika dia bangun startup atau di dunia kerja sudah on goals, gitu. Atau dari keinginan, contoh misalkan apa hobi terbesar atau yang paling disukai oleh Mas Niko? Misalkan saya jalan-jalan. Ya berarti traveling. It's okay. Bikin startup about traveling gitu. Yang memang Mas Niko itu secara akar sampai buahnya tuh paham banget traveling. Gitu. Dan kalau kata mentor saya yang kebetulan di perusahaan saya juga, Mas Andi Narenda, kalau lu belum mulai dari tidur sampai bangun tidur, bahkan sampai tidur aja lu belum kepikiran bisnis lu, ya lu belum fulfill
di startup itu gitu. Keren banget. Saya terpacu. Tapi ini aduh semakin penasaran ya. Ini kepotong durasi banyak gak sih kita ini? Oke. Maunya lebih panjang lagi ya ngobrol kita ya. Karena gini, yang menjadi pertanyaan. Jujur saya juga ada beberapa rekan startup yang benar tadi dari statement ada keinginan dan juga problem. Dan saat ini beliau menjadi salah satu CEO founder yang cukup besar juga di Indonesia yang sudah bangun CV juga. Wow. Jadi maksud saya itu berangkat dari ya problem dan juga keinginan. Bahkan ya tadi ya terbentur baru terbentuk ya. Setuju. Dan itu yang saya lihat sebagai partner perjalanan hidupnya. Dan harapannya juga itu menjadi motivasi. Nah, yang kadang menjadi pertanyaan juga, ini motivasi nih untuk sobat di rumah. Anak muda yang menjadi problematik dan juga dilematika di Indonesia adalah saat ini tentang dunia kerja dan juga angka usia. Aha. Gitu. Kadang kan usia udah di atas sekian, tidak bisa lagi untuk terjun ke sekian. Sudah banyak nih generasi-generasi baru. Itu yang kadang membuat apa ya generasi kita yang hopeless gitu loh, sudah deh gitu terima takdir Tuhan saja. Nah, masih bisa nggak sih mereka untuk belajar dan bergabung memulai berbisnis dengan startup gitu, misalkan Oke. usianya sudah ya hopeless lah gitu. Bisa. Oke. Itu masih bisa. Oke. Cuma kalau ditarik dari dia sendiri pasti kan daya tangkap atau itunya menyesuaikan dengan apa yang secara usia dan yang lain. Kecuali memang dia terbentuk rajin olahraga, Oke. rajin baca buku dan yang lain-lain, itu tidak mempengaruhi usia. Tapi kalau misalkan ditanya atau bisa atau enggak, masih bisa, Mas. Oke. Nah, tapi memang ketika kita ngebuat ekosistem bisnis nih ya, kan kita bicara tentang startup nih. Jadi startup itu akan tumbuh sehat ketika ekosistem bisnisnya juga dibentuk dan sehat. Oke. Kalau cuma berangkat dari kita nih, tapi ternyata mulai dari masyarakat, pemerintahan, pendidikan dan yang lain-lain itu tidak sehat, akan susah. Oke. Kalau sebelum saya jawab pertanyaannya Mas Niko, jadi di kita di startup itu akan ideal ketika kita berjalan di model pentahelix. Pentahelix model atau bahkan sekarang itu ada hexahelix. Pentahelix itu adalah peran-peran di mana semua peran itu saling keterkaitan, mulai dari pendidikan, bisnis, lalu di pemerintahan, media dan beberapa poin yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan usianya sudah tinggi, dia mau belajar tetap bisa. Oke. Kendalanya kalau di Indonesia sekarang tapi beberapa perusahaan masih mencantumkan batas usia atau Itu batas dia. maksimal. Betul sekali. Padahal kalau di luar negeri ya, di Europe atau di Amerika, mereka tidak melihat gender, mereka tidak melihat agama, bahkan usia. Oke. Even dia sudah tua tapi capacity dan knowledge-nya masih bagus, masih bisa dipakai. Bahkan dari background pendidikan pun sudah tidak dilihat. Oke. Gitu, tinggal dilihat pengalaman kerja sama skillnya gitu. Itu yang kadang buat greget. Ayo dong, Betul, pemerintah gitu. bantu banyak sekali ya anak-anak Iya. muda juga yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi semua yang ingin belajar startup masih sangat bisa. Betul. Yang membangun startup juga masih sangat berpeluang besar, tidak dibatasi usia. Iya. Gitu. Cuma memang startup lebih identik atau cenderung lebih dekat dengan anak-anak muda. Nah, karena berangkat dari semangat. Dan yang buat Gitu. saya begitu luar biasa kadang terharu ketika bergabung dengan beberapa startup, terutama startup yang bergabung dengan beberapa UMKM, itu anak-anak muda bisa membantu banyak sekali ibu-ibu, Betul. bapak-bapak yang sorry Betul. to say mungkin mereka baru memulai bisnis, yang mereka juga hopeless ya dengan kehidupan, Betul. background ekonomi keluarga dan lain-lain. Tapi ternyata dengan hadirnya anak-anak muda seperti Mas Sigit dan juga rekan-rekan lainnya, itu yang ngebuka mata mereka loh. Betul. Ternyata kita masih bisa dengan usia segini. Iya, Dan harapannya Indonesia semakin banyak anak-anak muda yang bangun startup untuk kepedulian. betul. Kalau punya rekan startup di bidang yang sama, apakah menganggap kompetitor? Justru sebenarnya validasi startup itu ketika ada kompetitor. Oke. Jadi bisnis Why? kita valid di pasar teruji ketika ada kompetitor. Kalau belum, itu berarti kayak kita masih sebenarnya valid gak sih bisnis kita? Kalau ternyata sudah banyak nih, oh berarti potensi. Dan Oke. kalau misalkan kompetitor ya pasti jadi kompetitor, tapi Iya. kita artikan sebagai kompetitor yang memang untuk tumbuh bareng, gitu nggak apa-apa. Justru kita butuh kompetitor Mas kalau di startup itu. Oke. Kalau nggak ada evaluasi dari internal atau eksternal. Dan gak ada motivasi juga ya? Betul, Untuk nggak ada semakin motivasi. maju ya. Bener, memang penting sebenarnya kompetitor. Kita jalan sendirian, kita nggak tahu nih, lu nih udah di jalur yang bener atau belum gitu. Kadang evaluasi itu ya berangkat atau datangnya dari kompetitor itu. Oke. Gitu, penting.
saya anggap itu penting adanya kompetitor. Oke. Gitu. Baik, mungkin ini sudah hampir kita tiba ya di penghujung perjumpaan kita. Padahal saya masih pengen banyak ngobrol ya. Kita boleh tambah durasi? Kita ngobrol di belakang ya. Oke. Atau kita kopi malam aja Oh, deh. boleh. Karena gini, mungkin banyak juga di luar sana ya yang tadi mungkin dari awal sampai dengan hampir akhir perjumpaan ini kurang paham apa itu startup, tapi luar biasa dengan hadirnya Mas Sigit membantu memberikan informasi bahwasanya dari startup itu apa dan juga bidang-bidang apa saja yang mulai ditekuni dan juga pasti memotivasi Anda semua bahwa kita itu semua bisa ya. Bisa. Tidak melihat dari mana kita, siapa kita, asal kita dari mana aja gitu. Itu semua pasti bisa. Lantas bolehkah saya meminta sedikit pesan ataupun closing statement untuk memotivasi para anak muda, ayo bergabung bersama startup dan juga atau memulai startup gitu. Jangan sampingkan startup itu. Oke. Jadi ketika ditanya apakah semua anak muda itu bisa, jawaban pertama bisa. Tinggal cocok atau nggak cocoknya di mana, gitu. Kadang tuh kan kita nggak cocok tapi dipaksain, ya itu susah. Oke. Nah kalau udah cocok tinggal ditekuni gitu. Berangkat dari semangat besar anak muda yang itu potensi startup itu sendiri. Yang kedua apalagi sekarang dunia teknologi, Mas. Oke. Jadi orang Lampung bikin produk itu bisa diakses tidak hanya di Lampung, Oke. di Indonesia bahkan di luar. Itu juga potensi market yang sangat besar. So Oke. buat teman-teman yang tertarik untuk belajar startup, silahkan akses dimanapun. Sekarang banyak ya di Lampung forum-forum startup, komunitas startup, atau kayak di Guna CV Grahasau Narendra atau Lampung Talent juga kita buka untuk diskusi atau bahkan juga buka-buka kelas gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus paham keinginan atau problemnya. Lalu pasar potensialnya itu di mana, mau arahnya di mana gitu. Nah, yang paling penting itu salah satu poinnya adalah bentuk tim yang solid. Ini tadi agak sedikit lupa disampaikan. Jadi ketika startup tidak punya tim yang solid susah. Kalau sendirian itu susah. Sepakat banget. Jangan jadi Superman. Iya. Jadi super tim. Itu sangat penting, Mas. Jadi harus emang butuh tim yang solid dan lintas apa ya? Lintas sebutannya apa ya? Lintas pengetahuan lah. Iya, betul Kalau sekali. basicnya Mas Niko ternyata di komunikasi, oh ternyata aku di administrasi misalkan. Betul. Gitu. Jadi jangan takut mulai. Bisa brainstorming jadi ya. Betul kita ya, tukar sekali. pikirannya. Jangan takut mulai dan mulai aja dulu kalau Iya. enggak. Coba aja dulu, gagal. Saya suka banget dengan statementnya tadi. Terbentuk. Iya. Saya setuju banget sama Mas Niko. Mungkin itu Oke. buat teman-teman anak muda, kalian adalah salah satu potensi, apalagi sekarang dunia teknologi, perubahan ada di teman-teman lah untuk dunia bisnis itu. Oke, luar biasa. Dan juga mungkin sedikit saya mengambil ya beberapa kalimat bahwasanya tadi ya kita bisa maju, bisa berkembang jika bersama super team, jangan menjadi Superman gitu ya. Betul, setuju. Karena saya sepakat bahwa manusia ataupun siapapun kita di berapapun angka usianya, kita akan maju dan berkembang bersama orang-orang yang suportif. Kalau kamu berada di lingkungan sorry itu saya tidak suportif dan apalagi toksik, kamu tidak akan berkembang. Bahkan kamu bisa dikesampingkan gitu. Tapi kalau kamu berada di lingkungan suportif dan bahkan ya positif, bisa tukar pikiran dan bisa saling memotivasi, percayalah kamu akan maju. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Iya. Gitu ya. Setuju. Sepakat sekali. Sepakat sekali. Luar biasa. Terima kasih pastinya Terima Mas kasih Sigit. juga Mas Aduh, Niko, luar biasa. ini obrolan yang sebenarnya saya harusnya minta tambah durasi ya. Tapi Saya mungkin nanti kita minta segmen-segmen selanjutnya ya. Siap. Ada part to partnya Iya. jadi untuk Saya Mas Sigit. sangat terbuka dan sangat antusias untuk itu. Amin, amin. Terima kasih Mas Terima Sigit kasih untuk kembali, segala ya. tawadu dan juga kerendahan hati yang begitu luar biasa untuk sharing ilmu dan juga memotivasi Sobat Tapis yang ada di rumah. So, Sobat Tapis jangan bosan untuk terus saksikan podcast TVRI Lampung yang pastinya ada di Tapis Ditanya Rumpi Solusi. Saya Niko Anggayu bersama Sigit Mas Sigit Sopandi. Sopandi. Iya. Pamit undur diri. Sampai jumpa.